Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. PKS sudah mulai mendekati Anies Baswedan. Wow. Ya, dan sekarang mulai puja-puji Anies Baswedan. Kalau kemarin sindir keras Anies Baswedan, ada apa ini ya? Ada apa di balik ini semua? Coba kita ambil contoh begitu kan ya. Ini pernyataan dari HNW begitu kan ya, dari Hidayat Nur Wahid. Doakan Anies Baswedan sukses buat partai baru. Contohkan ya kisah SBY dan Demokrat. Wow. Ya kalau kemarin mengatakan, wah PKS tidak tersandra ya pada kekuasaan. Ya, juga PKS rugi mendukung Anies Baswedan. Banyak yang kemudian disindir di situ oleh petinggi-petinggi PKS. Makanya sekarang pendukung-pendukung Anies Baswedan seolah-olah melakukan perlawanan terhadap PKS. Bagaimana PKS ini ya setidaknya tidak usahlah ungkit sana sini. Kalau memang tidak mau mengusung Anies Baswedan, tidak usahlah ungkit sana sini atau sindir sana sini. Kenapa ketika Anies Baswedan mau membuat partai, lalu kemudian kepanasan, panik begitu kan? Tapi dengan adanya seperti ini, para petinggi-petinggi PKS sudah mulai sadar, sudah mulai ingin mengambil hati dari pendukung-pendukung Anies Baswedan, mendoakan Anies Baswedan. Kita harus hargai, ya Anies Baswedan sangat cerdas, sangat baik, ya. Akankah pendukung-pendukung Anies Baswedan ini percaya begitu aja? Ini banyak sekali begitu. Dan saya mengamati betul bahwa petinggi-petinggi PKS sudah banyak yang mengatakan itu. Semakin PKS ini menyindir dan mengkritik Anies Baswedan, semakin pula pertanda PKS bisa saja ambyar. Bisa saja karena ini mereaksi ya dari pendukung-pendukung Anies Baswedan terhadap PKS nantinya. Makanya ada yang mentenggelamkan PKS, tidak mau pilih PKS lagi sana sini begitu kan. Artinya apa? Artinya kalau kita lihat bahwa PKS ini 10 tahun menjadi oposisi karena mereka menjadi perhatian, karena terpercaya. Tapi pada kenyataannya sekarang kita lihat saja realitasnya. Anak-anak Abah ini begitu kecewa terhadap PKS. Sekarang ini realitanya. Saya berbicara fakta, bukan berbicara asumsi saya. Kenapa? Karena saya juga banyak yang kemudian ditanyakan, Bang, ya kenapa sekarang ini ya walaupun PKS tidak mendukung Anies Baswedan, saya kira tidak ada masalah Bang ya kepada PKS. Tapi kenapa kok mereka mendukung Bobi Bang? Ya gabung kepada Kim Bang. Setidaknya kan mereka kalau tidak mengusung Anies Baswedan setidaknya PKS sama PDIP pada waktu itu. Nah, ini kan peta politik seperti itu kok lebih cerdas anak-anak yang di bawah itu begitu kan ya. Makanya saya kira bagi kami tidak ada masalah mau PKS tidak mendukung Anies Baswedan silakan, tidak ada masalah di situ begitu kan ya. Cuma kenapa ketika Anies Baswedan ini membuat partai seolah-olah sindiran keras kepada Anies Baswedan ya, ini datang dari petinggi-petinggi PKS pada waktu itu begitu kan. Tapi 2 hari ini sudah mulai cuci tangan. 2 hari ini sudah mulai menjunjung Anies Baswedan bahwa PKS dengan Anies Baswedan tidak ada masalah. Mereka masih menghargai ketokohan Anies Baswedan, begitu pula sebaliknya kabarnya begitu kan. Ya, inilah politik yang ada begitu kan ya. Coba kita baca komentar dari netizen. Ini banyak sekali pro dan kontra ya. Wakil MS begitu kan, PKS Sejahtera kami hormati rencana Pak Anies bila akan dirikan partai. Itu hak beliau agar selalu bisa berkontribusi bagi kualitas demokrasi dan NKRI. Kami doakan Pak Anies sukses ya seperti kisah Pak SBY dan Demokrat. Mohon maaf Bapak kalau mendoakan yang terbaik kalimat terakhir dirasa tak perlu. Ini komentar dari netizen. Dan saya doakan semoga para petinggi PKS segera kembali ke semula, tidak berlarut-larut ya. Dari cosplay jadi emak-emak komplek yang suka berumpi-ngumpi julid. Ini ketika sindiran keras begitu kan kepada Anies Baswedan, anak Abah ini menyindir secara halus begitu kan. Kenapa PKS selalu memframing Anies ya? Kenapa PKS nggak pernah menjelaskan alasan mereka mendukung Bobi sebagai salah satu bagian dari dinasti politik? Kena deh begitu kan? Ternyata anak-anak Abah itu pendukung-pendukung Anies Baswedan cerdas-cerdas begitu kan? Ini kita lihat saja baca di situ ya.
Kenapa PKS selalu memframing Anies ya, seolah-olah membawa nama Anies ya. Ke sana sini sekarang itu sudah membawa nama Anies ya, bahwa Anies Baswedan sangat cerdas ya. Husnuzan kepada Anies Baswedan bahwa Anies Baswedan punya karakter yang luar biasa. Inilah pujian-pujian bagi orang-orang PKS sekarang ini begitu kan. Tapi kenapa dia tidak menceritakan bagaimana mereka mendukung Bobby ya untuk disumut di situ begitu. Artinya kalau toh pada hakikatnya tidak ada pilihan lagi, saya kira tidak bisa. Karena di Sumut itu tinggal PDIP yang bisa mengusung sendirian. Kenapa tidak gabung ke situ? Nah, padahal Edi Rahmayadi di situ ada ketua tim pemenangan Amin saat Pilpres kemarin. secara kultur dan sosial kan lebih dekat dengan Edi Rahmayadi dengan si Bobby begitu kan. Makanya dengan adanya seperti ini saya rasa petinggi-petinggi PKS sekarang ini sudah mulai cuci tangan ketika ada perlawanan dari pendukung-pendukung Anies Baswedan akan meninggalkan PKS. Ini kapan ya elit PKS ya nyenggol Anies, berhenti nyenggol Anies ya. Doa kebaikan pun ada buntutnya. Sekalipun ada juga kisah yang lain, katanya jangan mau diadu domba. Tapi yang jenggol mulu siapa? Otomatis ya kesenggolan seperti itu akan direaksi oleh pendukung Anies. Ya nggak kelar-kelar. Ya kita lihat saja. Banyak pendukung-pendukung Anies Baswedan yang menanyakan itu begitu kan. Ini pemilih PKS ya atau Anies menangisi kekalahan dengan kecurangan di TMS. Tapi PKS cepat sekali mengambil langkah terbaik mendukung dan memuji-muji keluarga Mulyono. Itulah yang membuat hati sakit hati Pak. Kami hormati PKS mendukung dinasti walaupun di awal-awal Mbak Pahlawan teriak-teriak anti dinasti. Ternyata begitu kan ya, di Lunglai juga imannya menjaga keistiqomahannya. Kami mendoakan semoga dapat hidayah dan kembali ke jalan yang benar. Walaupun seumur hidup PKS tak akan dipilih lagi. Tak akan kupilih lagi. Ini komentar dari netizen. Saking ngerinya di situ loh begitu kan. Artinya apa? Artinya secara tidak langsung pendukung-pendukung Abah ini dan pemilih PKS dan simpatisannya, kalau Anies Baswedan membuat partai baru, wah ini keren. Top di situ begitu, top luar biasa, bisa menyaingi partai PKS. Lama-lama mungkin ya kita lihat saja apakah PKS akan mendirikan partai atau tidak begitu. Tapi yang jelas adalah kalau politiknya Anies Baswedan iya aja ya tidak bisa mereka begitu. Harus main tega-tegaan. Dalam politik itu harus main tega-tegaan begitu kan ya. Seperti PDIP, tega sana sini, lawan Mulyono, lawan ini begitu kan. Ya politik tidak ada yang merasa yang merasa sedih di situ. Yang namanya politik itu harus tega-tegaan. Artinya apa? Artinya PKS tega tidak tidak mendukung Anies Baswedan di Pilkada DKI Jakarta. Begitu pula sebaliknya, Anies Baswedan harus tega membuat partai agar pendukung-pendukung simpatisan siapapun akan ya orang-orang yang kecewa itu akan ada pilihan, ada ruang di situ begitu kan ya untuk menampung aspirasi masyarakat itu. Nanti bisa saja ini seru begitu kan. Makanya ada beberapa pengamat mengatakan bahwa kalau Anies Baswedan membuat partai baru, wah ini keren begitu kan ya. Lama-lama PKS pendukung-pendukung mereka ya siap-siap lah begitu ya. Bisa saja ambiar di situ. Coba kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini nih. Ini beritanya dari petinggi PKS ya. HNW ya, Hidayat Nur Wahid doakan Anies Baswedan sukses buat partai baru. Contohkan kisah SBY dan Demokrat. Mari kita baca. Politikus PDIP ya, politisi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, Hidayat Nur Wahid mendoakan Anies Baswedan sukses mendirikan partai baru atau organisasi masyarakat ormas. Wacana Anies membuat partai baru muncul setelah gagal maju di Pilkada DKI Jakarta. Ya, beliau kemudian akan membuat partai. Saya akan doakan beliau agar sukses dengan partai barunya. Ini sudah tanda-tanda sebenarnya ya. Seiring wacana Anies membentuk partai baru, HNW menyinggung awal mula Presiden ke-6 Pak SBY mendirikan Partai Demokrat. Dulu Pak SBY ketika beliau mencalonkan diri sebagai wakil presiden dan MPR bertarung dengan Faham Zahas dan sebagainya, beliau kalah dan akhirnya ya beliau bikin Demokrat dan akhirnya beliau menang sebagai presiden 2008. HMI mencontohkan beberapa nama lainnya membuat partai namun tak menjadi presiden. Salah satunya yakni Haritano dan Budiman Sujatmiko. Bahkan sekalipun memang tidak otomatis bikin partai, otomatis akan kemudian bisa jadi presiden. Enggak juga, ini kita tahu ya. Memang iya dengan pernyataan seperti itu begitu kan. Tapi pada kenyataannya adalah ya
Karena melihat ketokohan Pak SBY yang menjadi tokoh bukan begitu pada waktu itu begitu kan. Ya Anies Baswedan kan punya ketokohan dalam artian pengalamannya, prestasinya, tokoh-tokoh politiknya begitu kan ya, apalagi dikenal dengan religius. Saya kira ini akan menjadi ancaman bagi PKS sehingga para pendukung-pendukung mereka akan lari di situ begitu kan kepada Anies Baswedan, apalagi orang-orang yang kemudian mendorong Anies Baswedan untuk didukung oleh PKS lalu kemudian mereka mereka tidak mendengarkan itu begitu kan, artinya tidak mengambil keputusan itu, bisa siap-siap akan beralih dukungan kepada Anies Baswedan. Ya saya kira Anies Baswedan sangat pinter begitu, ini harus ada ketokohan yang luar biasa seperti PKS. Ketokohannya sekarang siapa coba ya? Tiba-tiba menjadi ketua umum, siapa mereka begitu kan. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.